Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ini adalah penjelasan prinsip dasar agama yang dikarang oleh Imam Ghazali. Maka bagian pertama adalah 10 prinsip dasar ilmu dan akidah. Bagian pertama adalah prinsip dasar pertama adalah zat Allah. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan kepada hambanya dengan kitabnya, yang diturunkan melalui lisan nabinya, yang diutus bahwa zatnya adalah Esa. Tiada sekutu baginya, Maha Tunggal, tiada yang menyerupainya, tempat meminta yang tiada tandingannya, Maha Menunggal yang tiada bandingannya, Allah Maha Qadim atau Allah Maha Dahulu, tanpa permulaan baginya, Maha Azali, tanpa awal baginya, Maha Kontinu, eksistensinya tanpa akhir baginya, Maha Abadi, tanpa penghabisan baginya, Maha Pemelihara, tanpa henti baginya, Maha Kekal, tanpa keterputusan baginya. Dia senantiasa disifati dengan predikat keagungan. Dia tidak dihinggapi kebinasaan dan keterputusan dengan berakhirnya masa dan waktu. Akan tetapi, dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia mengetahui segala sesuatu. Prinsip dasar kedua, takdis atau mensucikan Allah. Allah bukanlah fisik, tubuh yang terbentuk maupun wujud, materi yang terukur. Dia tidak menyerupai fisik, baik dalam hal ukuran maupun kemungkinan untuk dapat difilah. Dia bukan materi dan dia tidak ditempati materi lain. Bukan kriteria dan tidak pula dimasuki oleh kriteria lain. Dia tidak menyerupai wujud tertentu dan tak ada wujud tertentu yang menyerupainya. Dia tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Allah tidak dibatasi ukuran, tidak diliputi oleh wilayah dan arah. Dia juga tidak dikelilingi oleh lapisan-lapisan langit. Allah Ta'ala bersemayam di atas aras sebagaimana yang difirmankannya dengan makna yang dikehendakinya. Persemayaman yang terlepas dari konotasi persentuhan dan penetapan, tidak pula berkedudukan, bergerak, berpindah. Aras tidak menyangganya, tetapi justru aras dan para penyangganya disangga oleh kelembutan kekuasaannya, serta ditundukkannya dalam genggamannya. Allah berada di atas aras dan di atas segala sesuatu hingga bintang-bintang surya. Ketinggian kedudukannya itu tidak menambah kedekatannya ke arasi dan langit. Bahkan ia lebih tinggi derajatnya di atas aras. Sebagaimana aras lebih tinggi dibanding bintang suraya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Meskipun begitu, dia dekat dengan segala sesuatu yang ada. Bahkan kedekatannya dengan hambanya lebih dekat daripada urat leher hamba itu sendiri. Dan maha menyaksikan segala sesuatu, karena kedekatannya tidak menyerupai kedekatan secara fisik. Sebagaimana zatnya tidak menyerupai fisik, dia tidak berada di dalam sesuatu yang disinggahi oleh sesuatu. Maha tinggi Allah untuk dibatasi oleh ruangan, sebagaimana kesuciannya dari pembatasan waktu. Akan tetapi Allah sudah ada sebelum menciptakan ruang dan waktu. Keadaannya sekarang seperti keadaannya semula. Sifatnya
Sifat-sifatnya berbeda dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu yang lain di dalam zatnya, dan zatnya tidak ada berada dalam sesuatu selain dia. Allah suci dari perubahan dan perpindahan, tidak ditempati makhluk dan tidak pula dipengaruhi dan fenomena. Akan tetapi dia senantiasa dalam keagungan sifat-sifatnya, yang lepas dari pergeseran, dan senantiasa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya, yang tidak memerlukan tambahan penyempurnaan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Zat Allah secara logika dapat diketahui keberadaannya. Dengan akal dapat dilihat dengan mata sebagai nikmat dan karunia darinya bagi orang-orang yang soleh, yang di surga yang abadi, sekaligus sebagai tambahan kenikmatan dengan memandang kepada zatnya yang maha mulia. Prinsip dasar ketiga, kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah maha hidup, maha kekal, maha kuasa dan maha perkasa, tidak mengalami kekurangan maupun kelemahan. Dia tidak dihinggapi oleh kantuk dan tidur, tidak mengalami kebinasaan dan kematian. Allah yang menguasai kerajaan dan alam malakut, kekuasaan dan alam jabarut. Ia memiliki kekuasaan dan keperkasaan, penciptaan dan titah. Langit terlipat dalam kekuasaannya. Para makhluk ditundukkan dalam genggamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Allah maha mandiri dengan menciptakan dengan penciptaan dan kreasinya. Maha tunggal dengan cipta dan karyanya. Ia menciptakan makhluk sekaligus amal-amal mereka, menentukan rezeki dan ajal mereka. Tidak ada takdir yang luput dari genggamannya. Tidak ada pengelolaan segala sesuatu yang lepas dari kekuasaannya. Kekuasaannya tak terukur dan pengetahuannya tak terbatasi. Prinsip dasar keempat, ilmu Allah. Allah maha mengetahui segala yang maklum. Dia menyaksikan segala yang terjadi di dasar seluruh lapisan bumi hingga ujung langit tertinggi. Tidaklah luput dari pengetahuannya sesuatu seberat atom pun di bumi dan di langit. Bahkan dia mengetahui iringan semut hitam yang merayap di balik atas batu besar di malam gelap gulita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Dia dapat menemukan gerak molekul. Di udara dia mengetahui rahasia dan sesuatu yang tersembunyi. Dia mengetahui bisikan hati, lintasan pikiran, serta isi hati dengan pengetahuan yang qadim. Dahulu dan azali, di mana dia senantiasa memiliki sifat itu. Sejak zaman azali, di mana dia senantiasa memiliki sifat itu sejak zaman azali, masa yang tak terbatasi oleh suatu permulaan. Bukan dengan pengetahuan yang muncul kemudian pada zatnya dengan proses perubahan dan perpindahan. Prinsip dasar kelima, iradat atau kehendak Allah. Allah menghendaki segala sesuatu yang ada, mengatur segala peristiwa, maka tidak ada sesuatu pun di alam ini, sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, baik maupun buruk, manfaat maupun bahaya, keimanan maupun kekufuran, kebaikan maupun kemungkaran, keberuntungan maupun kerugian, kelebihan maupun kekurangan, ketaatan maupun kedurhakaan yang diberlakukan oleh Allah, melainkan dengan ketetapan dan takdirnya. Keputusan dan kehendaknya maupun yang dikehendakinya tentu akan terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tentu tidak akan terjadi. Setiap pandangan dan bisikan tidak luput dari kehendaknya. Bahkan dialah yang memulai, dia pula yang akan mengembalikan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Dia maha kuasa memberlakukan kehendaknya. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Tidak ada yang dapat mengubah ketetapannya. Seorang hamba takkan mampu mencari tempat menghindar dari maksiat kepadanya, kecuali dengan pertolongan dan kasih-Nya. Ia pun takkan mampu mematuhinya, kecuali dengan pertolongan dan kehendak-Nya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Andai kata manusia dan jin, malaikat dan syaitan bekerja sama untuk menggerakkan atau menghentikan sebuah molekul di alam tanpa keinginan dan kehendaknya, niscaya mereka takkan sanggup melakukannya. Sesungguhnya kehendak Allah berdiri sendiri di antara totalitas sifat-sifatnya. Dia senantiasa konsisten bersifat begitu sejak zaman azali, menghendaki adanya sesuatu pada masa-masa yang ditetapkannya, sehingga segala sesuatu muncul pada masa-masa yang dikehendakinya pada zaman azali, tanpa adanya pengajuan maupun penundaan. Akan tetapi semua itu terjadi sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya, tanpa pergantian atau perubahan. Allah mengatur segala urusan tanpa proses, pemikiran maupun penantian waktu. Oleh karena itu, Dia tidak disibukkan oleh urusan demi urusan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa konteks ini seringkali menggelincirkan langkah para pemikir. Dan memang sudah banyak yang tergelincir, karena pembuktiannya yang sempurna berkait erat dengan gelombang besar samudera tauhid, sementara mereka mencari dengan pembahasan dan perdebatan. Rasulullah SAW telah bersabda, suatu kaum tidak akan tersesat setelah mendapat petunjuk kecuali karena mereka terlibat perdebatan. Mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil dengan menafsirkannya, padahal mereka bukan ahli tafsir. Sebab seandai kata setiap orang yang mencapai pendidikan ahli tafsir, niscaya Nabi SAW tidak mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sabdanya yang artinya, ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan ajarilah dia takwil atau tafsir. Dan tentu Nabi Yakub tidak akan berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang artinya, dan demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajarimu sebagian dari takbir mimpi. Surah Yusuf ayat 6. Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf saat menafsirkan ayat tersebut menjelaskan, yang dimaksud oleh ayat tersebut makna-makna dari kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah para nabi alaihissalam, serta tujuan dan maksudnya yang masih tersamar bagi manusia. Kamu, Nabi Yusuf, akan menafsirkan dan menjelaskan kepada mereka, serta menunjukkan kepada mereka hikmah-hikmahnya yang masih tersembunyi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sedangkan kebanyakan orang yang tergelincir dalam konteks ini karena mereka mengikuti orang-orang yang hanyut oleh hal-hal yang masih tersamar darinya demi menebar fitnah dan ambisi untuk menafsirkannya. Hanya Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya sajalah yang mengetahui penafsirannya, sementara mereka bukan orang-orang yang kokoh ilmunya, melainkan orang-orang yang masih terbatas dan lemah ilmunya. Dan karena kekurangan itulah mereka tidak sanggup memahami hakikat masalah ini. Sebab itu mereka dilarang membahasnya secara mendalam bersama-sama orang yang kurang pengetahuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka dikatakan kepada mereka, diamlah kalian, tidak diciptakan untuk ini. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukannya, mereka lah yang akan ditanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah keluar menemui kami di saat kami sedang berdebat mengenai takdir. Maka Rasulullah SAW marah
hingga wajahnya yang mulia menjadi merah. Kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya, apakah kalian disuruh untuk ini? Atau aku diutus kepada kalian untuk kepentingan ini? Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa lantaran mereka bertengkar mengenai masalah ini. Janganlah kalian bertengkar mengenainya. Diriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, aku berkata kepada Yunus bin Ubaid, aku melewati orang-orang yang berdebat mengenai takdir. Yunus berkomentar, seandainya mereka memikirkan dosa-dosa mereka, niscaya mereka tidak akan berdebat mengenai takdir. Dan pelita, sebagian mereka akan bertaburkan cahaya dari nur Allah. Minyak mereka jernih hingga nyaris bersinar. Meskipun tidak disentuh api, maka memancarlah cahaya di atas cahaya. Seluruh penjuru alam malakut yang ada di hadapan mereka akan bersinar kemilau dengan cahaya Tuhannya, sehingga mereka akan dapat memahami hakikat segala persoalan sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya kemudian dikatakan kepada mereka, berperilakulah kalian sesuai dengan adab Allah, dan diamlah apabila takdir disebut, maka hendaklah kalian menahan diri. Oleh karena itu ketika Umar ditanya tentang takdir, ia menjawab kepada penanya, takdir adalah lautan yang dalam, maka janganlah engkau menyelaminya. Ketika orang yang mengulangi pertanyaan itu kembali, Umar menjawab, takdir adalah jalan yang gelap, maka janganlah engkau melaluinya. Ketika orang itu bertanya untuk ketiga kalinya, Umar menjawab, takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi bagimu, maka janganlah engkau menelusurinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang ingin mengetahui misteri dalam alam malakut, ia harus setia bertahan di gerbang mereka dengan penuh cinta, keikhlasan, kejujuran, dan berpaling dari musuh-musuh mereka, serta mematuhi perintah mereka dan berusaha membuat mereka berkenan. Begitu pula siapapun yang ingin mengetahui misteri rububiyah, hakikat ketuhanan, ia harus setia bertahan di depan pintu Allah Azza wa Jalla dengan penuh cinta. Keikhlasan, kejujuran, sikap mengagungkan, rasa malu, kepatuhan terhadap perintah-perintahnya, jera dari maksiat, kesungguhan menghadap dengan penuh antusias dan siap sedia menerima karunia-karunia Allah. Sesuai sabda Nabi SAW yang artinya sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mempunyai karunia-karunia pada hari-harimu sepanjang tahun, maka siap sedialah kalian untuk menerimanya. Dan berusaha mendapat ridho Allah. Jika tidak mampu melakukan itu, hendaklah ia berkeyakinan mengenai ini sebagaimana keyakinan Abu Hanifah rahimahullahu dan para muridnya. Ketika mereka berkata, pemunculan kemampuan pada hamba adalah perbuatan Allah. Sedangkan penggunaan kemampuan yang dimunculkan itu adalah perbuatan hamba secara hakiki, bukanlah sekedar majaz. Sementara itu golongan Qadariyah mengingkari keputusan Allah. Mereka berasumsi bahwa kebaikan dan keburukan itu berasal dari diri mereka sendiri. Dengan asumsi itu sebenarnya mereka ingin mensucikan Allah dari kezaliman dan perbuatan yang buruk. Akan tetapi mereka telah tersesat. Mereka menghubungkan ketidakberdayaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kandungan pemahaman itu sementara mereka tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sebaliknya golongan Jabariyah justru berkelebihan dalam memahami qada atau ketetapan Allah. Mereka beranggapan bahwa perbuatan baik dan buruk berasal dari Allah. Mereka tidak melihat adanya perbuatan diri mereka sendiri. Sebagaimana mereka tidak melihat adanya perbuatan dari benda-benda mati. Dengan asumsi itu mereka ingin membersihkan Allah dari ketidakberdayaan. Namun mereka tersesat. Karena mereka menghubungkan kezaliman kepada Allah. Dalam kandungan pemahaman tersebut, mereka juga menyesatkan orang-orang bodoh. Mereka mendurhakai Allah dan menghubungkan kedurhakan itu kepada Allah. Mereka cuci tangan dari celaan dan dakwaan. Seperti syaitan ketika berkata yang artinya, karena engkau telah menghukum saya tersesat,
Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Surah Al-A'raf ayat 16. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, kaum Qadariyah menetapkan ikhtiar sepenuhnya kepada manusia. Dalam semua perbuatannya, mereka mengingkari qada dan qadar Allah secara total dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiar. Dalam perbuatan-perbuatan manusia, mengembalikan sepenuhnya kepada qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Maka bagi pengkaji masalah tersebut, sebaiknya menghantam mereka, merobek baju dan sorban mereka, mencakar wajah mereka, menjambak jenggot dan kumis mereka. Ia juga perlu mengajukan argumentasi. Sebagaimana argumentasi yang diajukan orang-orang bodoh. Itu mengenai perbuatan-perbuatan buruk yang muncul dari mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sedangkan golongan Mu'tazilah hanya menghubungkan keburukan saja kepada diri mereka dan sepenuhnya menetapkan ikhtiar kepada diri mereka sendiri untuk menghindarkan penisbatan keburukan dan kezaliman kepada Allah. Akan tetapi dalam kandungan pemahaman tersebut mereka menghubungkan ketidakberdayaan kepada Allah. Hanya saja mereka tidak menyadari maha tinggi Allah dari anggapan-anggapan itu. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Adapun golongan ahlu sunnah wal jamaah secara moderat berada di jalan tengah di antara mereka. Mereka tidak menafikan ikhtiar dari diri mereka secara total dan tidak menafikan qada dan qadar Allah secara total. Akan tetapi mereka berkata perbuatan-perbuatan manusia berasal dari Allah dari satu segi dan dari manusia itu sendiri dari satu segi. Manusia memiliki ikhtiar dalam mengaktualisasikan perbuatan-perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 4 perspektif, yaitu ketahuilah bahwa qada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 4 perspektif, yaitu qada untuk melakukan ketaatan, yang kedua qada untuk melakukan maksiat, yang ketiga dan keempat qada dan untuk memberi kenikmatan, dan keempat qada untuk menimpakan musibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Mazhab yang benar mengenai hal itu adalah bila Allah telah memutuskan ketaatan bagi hamba, maka ia harus menerimanya dengan kesungguhan, keikhlasan supaya Allah memuliakannya dengan taufik dan hidayahnya. Firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Prinsip dasar ke-6, sama dan basar Allah. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengarannya, meskipun tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatannya, meski teramat kecil. Pendengarannya tidak bisa terhalang oleh jarak yang sangat jauh. Dan penglihatannya tidak bisa terhalang oleh kegelapan. Dia bisa melihat tanpa bola mata maupun pelupuk mata. Dia bisa mendengar tanpa gendang telinga maupun telinga. Dia bisa mengetahui tanpa hati. Bisa bekerja tanpa anggota tubuh. Mencipta tanpa alat. Hal ini karena sifatnya yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dasar ke-7, kalam Allah. Allah Ta'ala berbicara, menyuruh dan melarang, berjanji dan mengancam dengan kalam yang azali dan qadim. Dia berdiri sendiri dan kalamnya tidak menyerupai kalam makhluk. Zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Kalamnya bukan bersuara yang terjadi, bukan suara yang terjadi karena masuknya udara maupun pergesekan titik. Titik artikulasi mulut, bukan huruf yang terputus karena tertutupnya bibir atau gerakan lisan. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur adalah kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para utusannya. Al-Quran dibaca dengan lisan, tertulis dalam mushaf-mushaf, dihafal dalam hati. Meskipun begitu Al-Quran itu bersifat qadim,
atau dahulu sudah ada pada zat Allah Ta'ala. Tidak menerima pemisahan dan pemecahan dengan perpindahan ke dalam hati dan kertas. Ma'asirul muslimin yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya Musa alaihissalam mendengar kalam Allah tanpa suara maupun huruf. Sebagaimana kelak orang yang melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa materi, bentuk, warna maupun gejala. Oleh karena Allah mempunyai sifat-sifat ini, maka Dia maha hidup dengan sifat hayat, maha mengetahui dengan sifat ilmu, maha kuasa dengan sifat kudrat, maha berkehendak dengan sifat iradat, maha mendengar dengan sifat sama, maha melihat dengan sifat basor, maka berbicara dengan sifat kalam, bukan hanya dengan zat semata. Prinsip dasar ke-8. Perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah yang wujud melainkan Ia muncul dengan perbuatannya, berlangsung berkat keadilannya, dengan bentuknya yang paling baik dan sempurna, paling lengkap dan profesional. Sesungguhnya Allah maha bijaksana dalam perbuatannya, maha adil dalam keputusannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Keadilannya tidak bisa dianalogikan dengan keadilan manusia. Karena dari manusia bisa muncul tindakan zalim atau aniaya dengan tindakannya pada pemilik orang lain. Sedangkan dari Allah Ta'ala tidak mungkin muncul tindakan zalim karena miliknya tidak sama dengan milik hambanya. Sehingga tindakan terhadapnya bukanlah kezaliman. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Manusia dan jin, syaitan, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuhan, materi, gejala yang abstrak dan yang nyata adalah sesuatu yang muncul kemudian atau masalah baru yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya adalah sebelumnya tidak ada dalam bentuk penciptaan dan pemunculan. Pada zaman azali hanya ada Allah sendiri dan tidak ada sesuatu pun selain Dia. Kemudian Allah menciptakan makhluk untuk menampakkan kekuasaannya dan merealisasikan kehendaknya. Karena suatu kalimat yang benar pada zaman azali, yaitu firman Allah, "Aku adalah gudang yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal." Hal itu bukan karena Dia membutuhkan dan memerlukannya. Dan sesungguhnya Allah maha utama dengan penciptaan, kreasi dan pembenahan dan pembebanan bukan karena wajib, dan Allah maha memberi kenikmatan dan kebaikan bukan karena keharusan. Allah mempunyai karunia, kebaikan, kenikmatan dan pemberian karena Allah maha kuasa untuk menimpakan berbagai macam siksaan atas para hambanya yang menguji mereka dengan berbagai macam penderitaan dan penyakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, andai kata Dia lakukan semua itu, maka hal itu semata merupakan keadilan darinya, bukan merupakan perbuatan yang buruk maupun kezaliman. Sesungguhnya Allah memberi pahala kepada para hambanya karena ketaatan yang mereka lakukan sesuai dengan hukum kemurahan dan keadilannya, bukan dengan hukuman hak dan kewajiban, karena tidak wajib baginya melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan tidak mungkin muncul tindakan zalim darinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tidak wajib adanya tuntutan hak bagi seorang atas Allah, sedangkan haknya untuk ditaati oleh makhluk adalah sesuatu yang wajib, dengan mewajibkan hak itu melalui lisan para nabi-nabinya, bukan sekadar menurut akal semata-mata, akan tetapi Dia mengutus para rasul dan menampakkan kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Kemudian mereka menyampaikan perintah, larangan, janji dan ancamannya, maka makhluk pun wajib membenarkan agama yang mereka bawa. Prinsip dasar ke-9. Hari akhir atau hari kiamat. Sesungguhnya Allah memisahkan antara ruh dan tubuh dengan kematian, kemudian mengembalikan ruh ke dalam tubuh. Ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan, Allah membangkitkan penghuni kubur dan menampakkan apa yang ada di dalam dada. Setiap mukallaf, orang dewasa dan berakal sehat, akan melihat amal baiknya atau amal buruknya. Dihadirkan ia akan mendapati detail amalnya tertulis dalam kitab amal yang tidak meninggalkan perbuatan kecil maupun besar, melainkan ia mencatatnya. Masing-masing orang akan mengetahui kadar amalnya, baik maupun buruk, dengan timbangan yang benar yang disebut dengan mizan.
Timbangan amal tidak sama dengan timbangan pengukur berat barang. Alat pengukur waktu, penggaris, pengukur jarak, ilmu arut, parameter ketepatan syair, dan alat-alat pengukur lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah menghisap mereka atas perbuatan, perkataan, rahasia, kata hati, niat, dan akidah mereka, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Mereka akan menemui perlakuan yang berbeda-beda. Dalam hisap itu ada yang dihisap secara rinci, ada yang mendapat kemudahan, ada yang masuk surga tanpa dihisap. Mereka digiring ke Sirat, yaitu jembatan yang terbentang di antara tempat tinggal orang-orang yang celaka. Dan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bahagia, yang lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, ia bisa diseberangi dengan mudah oleh siapapun selama di dunia ia menempuh jalan yang lurus. Yang sama dengan Sirat dalam hal kesamaran dan kelembutan, dan siapapun yang menyimpang dari jalan yang lurus akan tergelincir kecuali jika ia dimaafkan dengan kepemurahannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Pada saat itulah mereka ditanya, Allah akan menanyai para nabi tentang penyampaian risalah, orang-orang kafir tentang pendustaan terhadap para rasul, ahli bid'ah tentang sunnah, ajaran yang benar, kaum muslimin tentang hal amal-amal mereka, orang yang jujur tentang kejujuran mereka, dan orang-orang munafik tentang kemunafikan mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian orang-orang yang bahagia akan digiring ke surga sebagai tamu Allah yang Maha Pengasih. Sementara orang-orang yang berbuat dosa digiring ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Kemudian Allah memerintahkan agar mengentaskan para ahli tauhid dari neraka setelah mereka menjalani siksa, sehingga tidak tersisa di neraka seorang pun yang ada di dalam hatinya terdapat iman walaupun sekecil atom. Sebagian dari mereka ada yang dikeluarkan sebelum hukuman dan siksaan selesai dengan syafaat para nabi, ulama, syuhada, dan orang-orang yang mempunyai derajat pemberi syafaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian orang-orang yang bahagia, yang tinggal di surga penuh kenikmatan untuk selama-lamanya, di samping mendapat kenikmatan untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang celaka yang tinggal di neraka dengan terus-menerus mengalami berbagai macam siksaan dan dijauhkan oleh hijab dari pandangan kepada zat Allah Ta'ala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dasar ke-10 kenabian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan para malaikat serta mengutus para nabi dan mengokohkan mereka dengan berbagai mukjizat. Semua malaikat adalah hamba-hambanya yang tidak sombong dan tidak kenal lelah dalam beribadah kepadanya. Mereka tak henti-hentinya mensucikan Allah siang dan malam. Sedangkan para nabi adalah utusannya kepada seluruh makhluknya. Dia turunkan wahyu kepada mereka dengan perantara para malaikat. Para nabi itu kemudian berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan, bukan menurut hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Allah mengutus seorang nabi yang ummi atau buta huruf dari suku Quraisy, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpilih dengan membawa risalah kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, baik Arab maupun Ajam, bangsa di luar Arab, jin dan manusia. Dengan syariat Muhammad, Allah menghapus syariat-syariat sebelumnya. Allah mengangkat menjadi pemimpin umat manusia. Iman seseorang tidak sempurna hanya dengan syahadat tauhid semata, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kecuali bila disertai dengan syahadat Rasul, yaitu kalimat Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Allah mengharuskan manusia membenarkan semua yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah mengenai urusan dunia maupun akhirat. Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengikuti dan meneladaninya. Allah berfirman yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dia. Surah Al-Hasyr ayat 7. Tiada sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ia memerintahkannya dan menunjukkan jalannya kepada mereka. Dan tiada sesuatu yang mendekatkan mereka ke neraka
dan menjauhkan mereka dari Allah Ta'ala, melainkan ia larang mereka melakukannya dan memberitahukannya ke jalan kepada mereka. Sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditunjukkan hanya oleh akal, pendapat dan kecerdasan semata, akan tetapi merupakan rahasia-rahasia yang disingkapkan dari relung hati suci, yaitu hati para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas bimbingan dan petunjuk yang diberikan serta ditampakkannya dari Asmaul Husna, nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, keluarga serta para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari 10 prinsip-prinsip dasar dalam ilmu dan akidah. Yang dalam hal ini, maka kesimpulannya yang pertama, semoga dengan memahami ke-10 prinsip tadi, yang pertama, iman kita menjadi semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita memiliki prinsip dalam hidup ini, dalam beribadah kepada Allah dalam segala hal. Yang ketiga, bahwa Allah adalah Maha Pemberi petunjuk. Allah adalah Maha segala-galanya. Allah adalah yang menyelamatkan kita. Allah adalah yang memberikan kita ilmu. Allah adalah yang memberi kita petunjuk. Maka oleh karena itu janganlah kita lupa kepada Allah. Yang keempat, bahwa segala sesuatu apa yang kita lihat dan apa yang kita perbuat dan apa yang kita amati, ini adalah tidak lain daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika perbuatan itu baik, jika perbuatan itu diridhoi oleh Allah, ini adalah semata-mata karunia yang diberikan Allah kepada kita. Namun, jika perbuatan-perbuatan yang kita perbuat itu tidak baik dan menyalahi daripada perintah-perintah Allah, maka katakanlah itu adalah dari perbuatan diri kita sendiri. Karena manusia tidak luput daripada Allah berikan akal kepada kita, Allah berikan nafsu kepada kita, Allah berikan tubuh yang sempurna kepada kita. Sesuai dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu semoga dengan ada 10 prinsip dasar ilmu dan akidah, semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Untuk kita amalkan, kita pahami dan kita yakini. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe